Aisyah Anis siapa sih? Aisyah Anis. Oh, Aisyah. Aisyah ada berapa? Ada berapa orang situ? Ada Nana berdua doang, Bu. Hmm. Ada yang udah sekelompok belum? Ada yang udah datang belum? Merlin, Ibu. Merlin udah lengkap. Ibu mau info, Bu. Gimana? Apa namanya, ini kan saya, Melinda sama Bella, tapi Bella masih di rumah sakit, Bu. Jadi nggak bisa join. Maksudnya dia Udah bisa nggak apa-apa. Zoom, tapi Nggak mungkin apa-apa, Merlin dulu sama Mailinda ya. Kalau Merlin sama Melinda mau mulai nggak apa-apa pertama, yuk biar cepet selesai. Cuma terbatas waktu kita ya. ya, Bu. Ayo yang lain on cam ya. Ini udah direkam loh percakapannya. Oke, ya sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anakku di semester 6 ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan eksperimen kreatif di pertemuan kelima ya. Di sini sudah ada Pak Danang juga hadir ya. Terima kasih Pak Danang atas kehadirannya. Kemudian nanti di sini anak-anak akan presentasi ya sesuai dengan instruksi yang kemarin, presentasi prototipe dari masing-masing kelompok. Nanti akan langsung mendapatkan timbal balik ya dari dosen dari saya dan dari Pak Danang juga ya. Untuk mempersingkat waktu silakan untuk kelompok Merlin untuk mulai pertama ya, boleh ditampilkan materinya ya, materi presentasinya dan juga dikirimkan di grup. Oke. Ya, oke silakan. Bisa nggak share screen-nya? Oke, sudah ada. Oke, selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Danang Prianto STRSN MSN, Ibu Syarifah Nurhaja MSN, dan Bapak Gali Aprilianto MSN, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep kue kering Nusantara yang kami beri nama Coklat Tempe Dubai. Ya, ini adalah tim kami dengan saya sendiri Meriani Mbado dengan NIM 22154108. Saya Melinda Preslia Putri dengan NIM 2215409. Next. Coklat tempe merupakan salah satu oleh-oleh khas Ngawi
Jawa Timur yang dibuat dengan perpaduan coklat dan tempe. Awalnya, makanan khas ini terinspirasi dari keripik tempe yang juga merupakan oleh-oleh khas Ngawi. Salah satu warga Ngawi bernama Ibu Ida menciptakan kreasi baru coklat tempe yang diberi nama Awiko. Nama Awiko berasal dari kata awi yang merupakan cuplikan dari kata Ngawi dan memiliki arti bambu. Sedangkan kata ako diambil dari kata coklat. Kini varian rasa coklat tempe ada original, strawberry, tiramisu, white choco, dan choco milk. Oke, untuk alasannya sendiri mengapa kami memilih untuk mengambil makanan dengan tema Nusantara kue kering ini, karena kami melihat ini kan tempe kan jarang tempe dan coklat itu kan kalau itu dua hal yang berbeda. Nah, kami itu ingin membuat sesuatu novelty dari yang udah ada gitu. Jadi kami ingin menggabungkan antara tempe dan juga coklat yang dimana kita itu bisa akan merasakan suatu rasa yang tidak biasa gitu. Jadi ini menjadi alasan mengapa kami memilih untuk mengambil tempe dan coklat ini untuk kami nanti akan lakukan eksperimen ke berikutnya. Next. Di sini kami melakukan eksperimen dan inovasi pada varian coklat tempe dengan menghadirkan varian rasa baru, yaitu coklat tempe Dubai. Konsep ini terinspirasi dari coklat Dubai yang tengah viral, namun dengan sentuhan khas tempe. Untuk mempertahankan cita rasa unik, kami mengganti isian kunafa dengan tempe yang diberi pasta pistachio, kemudian dilapisi dark coklat. Sebagai sentuhan akhir, bagian atas coklat akan dihiasi motif batik kawung untuk mencerminkan perpaduan budaya tradisional dan modern dalam satu sajian. Nah, untuk prototipenya sendiri, Bapak Ibu dosen dan teman-teman dapat melihat di sini, ini adalah motif batik yang kami pilih untuk kami gabungkan di coklat yang kami buat, sehingga dari sini kami bisa menciptakan suatu hal yang berbeda, menggabungkan antara motif batik dan juga makanan yang akan menghasilkan sesuatu yang unik. Next. Nah, ini adalah tampilan secara berwarna dan keseluruhan dari produk yang akan kami lakukan eksperimen. Jadi ini coklatnya ada beberapa kotaknya. Nah, di dalam kotaknya itu akan kami buat gambar batik gitu di atas permukaan coklatnya. Di sini untuk alat serta bahan yang digunakan untuk membuat coklat tempe Dubai yaitu terdiri dari alat yaitu mangkok, sendok, cetakan coklat, panci, dan kompor. Sedangkan untuk bahannya ada dark coklat, matcha coklat, strawberry coklat, tempe, minyak, dan pasta pistachio. Untuk pembuatannya sendiri kita ada beberapa tahap. Nah, di sini yang pertama kita potong tempenya kotak-kotak, lalu kita iris tipis-tipis memanjang atau kotak-kotak kecil. Yang kedua, panaskan minyak, goreng tempe dengan api yang cenderung kecil. Setelah itu, setelah tempenya kering, kita angkat dan tiriskan, dan kita cairkan matcha coklat dan strawberry coklat, lalu buat motif batik kawung pada cetakan coklat. Kemudian untuk tahap kelima yaitu cairkan dark coklat, lalu tuangkan sebagian di cetakan coklat yang sudah diberi motif batik kawung. Yang keenam, campurkan tempe yang sudah digoreng dengan pasta pistachio dan dituangkan ke atas coklat di cetakan tadi sambil dipadatkan. Yang ketujuh, tuangkan sisa dark coklat cair yang ke atas pasta pistachio dan tempe hingga tertutup rata. Untuk tahap terakhir, yaitu setelah mengeras, keluarkan coklat dari cetakan. Nah, untuk inspirasinya sendiri, mengapa kami memilih ini? Kami terinspirasi dari, kalau teman-teman tahu, pasti coklat Dubai. Jadi kita memilih ini dan kita terinspirasi dari coklat Dubai ini. Nah,
teman-teman kan udah tahu kurang lebih bentuk yang akan kami buat dan kami eksperimen itu hasil jadinya seperti ini, tapi dalamnya itu yang berbeda, kita ganti dengan tempe. Baik, untuk kesimpulannya dari presentasi kami adalah eksperimen coklat tempe Dubai menghasilkan inovasi baru dalam kuliner berbasis coklat tempe dengan mengganti isian kunafa dengan tempe berbalut pasta pistachio dan dilapisi dark coklat. Varian ini menawarkan perpaduan rasa unik yang tetap mempertahankan cita rasa khas. Selain motif batik kawung, pada bagian atasnya juga menambahkan nilai estetika dan identitas budaya. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik coklat tempe sebagai oleh-oleh khas Ngawi yang lebih modern dan bernilai jual tinggi. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pemilihan makanan Nusantara, kue kering dengan judul coklat tempe ya. Iya. Coklat tempe. Nah, sekian presentasi dari kami. Ya, terima kasih. Oke. Terus ya, Merlin dan Meilinda. Ya, selanjutnya akan dikomentari langsung oleh Pak Danang. Silakan Pak Danang. Tes semuanya, bisa dengar? Bisa, Pak. Ya, okay. Terima kasih. Maaf, tadi jam kuliahnya terpaksa maju ya, karena harus dampingi Budikan dalam rapat didikanat begitu. Tapi semoga tidak mengurangi semangat Anda semua untuk bereksperimen dalam membuat sebuah inovasi karya produk kuliner begitu. Nah, timnya Merlin dan Melinda ini menyajikan, coba di scroll ke judulnya lagi, coklat Dubai dari tempe. Sudah pernah merasakan tempe di dalam coklat, Merlin dan Melin? Kalau coklat tempe terus dimakan-makan gini sudah? Sudah. Maksudnya digabung jadi satu, coklat sama tempe dijadikan satu, bukan coklat sama tempe goreng, itu bukan, tapi digabung. Sudah. Saya selaku orang Ngawi juga belum merasakan, Pak. Kan harus dirasakan pertama itu. Terus kemudian sebenarnya idenya, gagasannya menarik ini. Kalau yang Dubai itu kan dia kayak seperti parutan kelapa gitu ya, yang kunafa itu. Ya kan? Tapi terus kemudian dicampuri dengan kacang pistachio gitu. Sehingga warnanya agak kehijauan pistachio itu, kacang pistachio. Karakteristik dari kacang, kalian pistachio pernah makan belum? Jangan Belum. bilang belum. Nah, kan? Belum kan? Pistachio itu kan karakteristiknya kan dia manis, kacang yang manis, manis dan legit. Itu biasa jadi oleh-oleh haji. Kalau coklat Dubai udah pernah makan belum kalian? Belum, Pak. Belum. Belum. Nah, pistachio dengan kedelai yang ada di tempe itu kan karakternya beda. Kedelai yang ada di tempe itu lebih ke arah gurih, yang apa ya? Tapi tergantung di seasoningnya sih. Tapi kan arahnya cenderung ke gurih sebenarnya. Sementara pistachio itu lebih ke arah gurih yang manis gitu. Gurih yang manis gitu. Bahkan yang tempe itu lebih ke arah, ada yang bilang bahwa tempe itu mengarah ke rasa-rasa daging begitu. Daging dalam versi vegetarian gitu, dari nabati begitu. Nah, itu kalian perlu testing tuh ketika dijadikan itu seperti apa tes ramuannya atau resepnya. Apakah model dibacem? Kalian kan pernah tahu tuh tempe yang dibacem. Tempe bacem pernah makan mesti. Apakah model di tempe keripik? Kan banyak. Ataukah model dikukus gitu. Itu kan kalian harus eksperimen itu. Paling enggak. Yang paling dekat misalnya dengan di bacem. Dia kalau bacem itu kan basicnya kan dengan kecap, tapi kecap itu bisa jadi pengawetan melalui gula merah misalnya.
ya, dengan gula merah itu kan arah-arah metode bacem dan cenderungnya ke arah manis memang, dan memang enak kalau dibacem itu, dan di Solo bisa jadi lauk. Nah, tapi kalau misalnya di keripik, misalnya keripik kalian tumbuk, nanti hasilnya seperti apa? Terus kemudian ada lagi dikukus yang benar-benar tanpa campuran apa-apa, nanti hasilnya seperti apa? Itu kalian harus riset ke sana. Terus kemudian kalian juga harus mencicipi rasa pistachio itu sendiri, karena pistachio itu rasanya unik, dan itu salah satu kacang, mungkin kacang yang paling mahal ya Bu Sarifah ya, kayaknya lebih mahal dari mede. Jadi 1 kilo itu kayaknya kisaran 200 ribuan mungkin pistachio itu. 200 ribu 1 kilo, tapi kalian kan bisa beli dalam bentuk setengah kilo atau berapa untuk eksperimen. Kemudian kemarin kami juga, mungkin Bu Iva sudah menyampaikan atau belum, saya tidak tahu. Jadi untuk tim itu kan kemarin kita kesepakatan range harga itu 300 ke 500. Nah, untuk yang timnya 4 orang itu harus 500 ribu budget untuk eksperimen membuat 5 produk itu. Sementara untuk yang 3 kelompok itu nanti 3 orang tim itu bisa nanti ke 300-400 ribu untuk budget anggarannya. Kemudian itu tadi yang pertama. Kemudian kalian juga harus mencoba untuk coklat tempe itu, kalau yang di Ngawi itu rasanya seperti apa. Karena di berbagai industri ya, khususnya yang di coklat, itu kan udah banyak macam-macam variasi. Ada coklat yang kemudian ditambahkan dengan cabai gitu ya, sari-sari cabai. Kemudian ada coklat yang ditambahkan dengan, kalau yang lama kan ada ditambahkan mete atau ditambahkan dengan almond, itu kan sudah sangat biasa. Tapi kalian menambahkannya dengan tempe, coklat tempe gitu. Dan kalian juga harus memahami betul-betul, Merlin ya, harus memahami betul-betul karakter coklat. Coklat itu ya, setahu saya itu tidak boleh dalam pencairannya tidak boleh kena air. Karena kalau sudah kena air itu dia akan rusak. Makanya kemudian melelehkannya kan dia kan tidak langsung api di panasi begitu ya, tapi dia kan ada kompor yang ada airnya, kuali yang ada airnya, kemudian ditumpangi mangkok, kemudian baru ada coklat di sana, dilelehkan seperti itu caranya. Jadi kalian harus meriset betul-betul, kemudian bagaimana suhunya, suhu yang pas itu bagian nanti dari Anda mencari temperatur paling tepat agar suhu itu bisa membeku dengan mudah si coklatnya tadi. Kemudian bagaimana bentuk itu bisa bagus begitu ya, tidak hancur gitu. Apakah kalian harus membentuk itu di suhu AC atau bagaimana? Apakah membutuhkan kulkas, chiller di kulkas dan lain sebagainya, itu harus kalian meriset betul-betul. Tapi secara basic kalian harus mencicipi dulu coklat versi tempe, kemudian coklat Dubai begitu. Jadi biar tahu ketika nanti di kelas presentasi untuk UAS gitu, ketika ditanya rasanya coklat tempe itu bagaimana, rasanya coklat Dubai itu gimana, kemudian rasanya coklat Dubai tempe yang kalian itu bagaimana. Jadi kalian nggak cuma ngira-ngira tok gitu. Ya, Merlin ya. Nah, itu saya kira dari saya itu saja, singkat padat. Mungkin saya kembalikan ke Bu Sarifah. Oke, terima kasih Pak Danang. Ya, tadi masukan tadi untuk dicatat ya, Merlin ya dan Melinda. Jadi kalian harus tetap riset dulu apakah di pasaran sebelumnya ada enggak ya produk dengan si coklat Dubai itu tadi ya, itu harus kalian cari. Kemudian soal rasa itu juga tadi harus kalian tetap cicipi ya. Sebelum kalian bereksperimen sebenarnya kalian harus lebih dalam menyicip tadi antara tempe dan coklat itu sebenarnya rasanya cocok atau enggak. Tapi kalau menurut saya sih karena tempe itu ya rasanya bisa jadi gurih ya. Gurih, jadi ketika dicampur dengan manis menurut saya akan lebih punya rasa tersendiri ya. Itu sudah bagus idenya dari Merlin, Jihan sih, Melinda dan Bella.
ya. Nanti juga harus tetap dipikirkan packaging-nya, ya. Packaging-nya seperti apa yang ingin kalian tampilkan, ya semua, nggak hanya Merlin. Semua kelompok juga harus memikirkan packaging-nya. Gitu ya, paham ya? Oke, apakah dari kalian ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke, berikan aplaus ya buat kelompoknya Merlin dan Mailinda. Oke, silakan. Selanjutnya, siapa? Revo ya. Silakan Revo. Boleh langsung. Semua anggota Revo udah ada ya? Revo, mulai. Mic-nya Revo, mic. Halo, apakah suara saya terdengar? Ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Danang Priyanto STR SN MSN, Ibu Syarifah Nurhajah MSN, dan Bapak Galih Aprilianto MSN, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai konsep street food mancanegara yang kami beri nama Kebate. Sebelum masuk ke pembahasan lanjut, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revo Untung Widiatno dengan NIM 22154104. Nama saya Aisyah Khairunisa dengan NIM 22154139.
Nama saya Salsa Demarsia dengan NIM 2215411048. Street food. Street food yaitu makanan atau minuman yang dijual oleh pedagang kaki lima di tempat umum seperti jalanan, trotoar, atau area keramaian lainnya. Next. Tema street food yang kami angkat berasal dari mancanegara. Salah satu contohnya adalah kebab. Kebab merupakan kuliner khas dari Turki yang berbahan dasar daging yang dimasak dengan cara dipanggang, ditusuk, atau menggunakan rotisserie. Biasanya kebab juga dilengkapi dengan saus dan mayones untuk menambahkan cita rasa. Namun, untuk mengembangkan kebab, kami melakukan inovasi dengan mengganti isian kebab menggunakan sate daging ayam yang telah dibumbui dengan bumbu kacang. Selain itu, kami juga mengganti saus dan mayones dengan olesan bumbu kacang yang memberikan cita rasa khas Indonesia kepada kebab ini. Dengan inovasi ini, kami berharap bisa menghadirkan perpaduan unik antara street food mancanegara dan cita rasa lokal yang lezat. Alasan kami memilih kebab sate adalah sebagai bahan eksperimen karena ingin menghadirkan inovasi dalam dunia kuliner. Dengan mengkombinasikan kedua hidangan populer ini, kami menciptakan konsep street food yang unik dan menarik. Harapannya, inovasi tidak hanya memberikan pengalaman rasa yang baru, tetapi juga dapat memberikan tren kuliner yang diminati banyak orang. Next. Kebab sate adalah hidangan inovatif yang menggabungkan kebab khas Turki dengan sate khas Indonesia yang dilengkapi dengan bumbu kacang. Perpaduan ini menciptakan kombinasi yang unik, menggabungkan cita rasa gurih dari kebab dengan kelezatan bumbu kacang yang khas sate. Kebab sate dikembangkan sebagai bentuk inovasi kuliner yang mengharmoniskan dua tradisi makanan dari kedua negara. Berikut merupakan desain prototipe yang kami buat untuk kebab. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama alat. Alat yang digunakan adalah teflon, pisau, spatula, talenan, wajan, kuas masak, pemanggang sate, rolling pin, dan kompor. Bahan untuk membuat tortilla. Yang pertama adalah tepung jagung, yang kedua air, pewarna makanan, baking powder, dan garam. Bahan untuk membuat kebab dan sate. Yang pertama adalah daging ayam, kacang goreng, bawang putih, cabai, kecap manis, gula merah, garam, air, tortilla, timun, tomat, selada, dan bawang bombay. Langkah pertama pembuatan kebab, kita mulai dengan membuat tortilla. Yang pertama adalah tempatkan 2 cangkir tepung jagung dalam mangkuk sedang, aduk bersama air menggunakan tangan untuk melembabkan adonan sehingga mudah digulung. Tortilla jagung kira-kira membutuhkan 250 sampai 350 ml air. Tambahkan sesuai kebutuhan. Tambahkan air sedikit-sedikit, aduk adonan sampai bisa dibentuk bola. Bagi adonan menjadi 12 bagian yang rata dan gulung menjadi bola-bola. Tempatkan satu bola di atas meja, pipihkan menggunakan rolling pin atau mesin press tortilla. Ratakan adonan menjadi lingkaran berdiameter 15 cm, ulangi sampai adonan habis. Panggang tortilla di bawah wajan selama 2-2,5 menit, lalu balik dan panggang hingga ujung tortilla sedikit melengkung.
Langkah kedua, kita membuat isiannya, yaitu sate dan bumbu kacangnya. Yang pertama adalah masukkan semua bumbu marinasi ke dalam blender, lalu haluskan, tambahkan sedikit air agar teksturnya lebih encer. Potong daging ayam kecil-kecil atau sesuai selera, rendam ke dalam bumbu marinasi selama 15 menit sampai 30 menit. Selagi menunggu proses marinasi, buat bumbu kacangnya terlebih dahulu. Yang pertama, blender semua bahan bumbu kacang sampai halus. Setelah halus, tumis bumbu dan beri sedikit air. Tambahkan gula jawa, garam, kaldu jamur, dan kecap manis. Masak sampai teksturnya mengental. Setelah itu koreksi rasa, lalu tempatkan dalam wadah, ambil tusuk sate, lalu tusukkan daging ayam usai dimarinasi. Ambil 4-5 sendok makan bumbu kacang untuk bahan olesan sate, panggang sampai matang dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Setelah itu cara membuat kebab sate. Tumis bawang bombay. Setelah itu taruh tortilla di atas piring, oleskan tortilla dengan bumbu kacang, taruh daging sate, selada timun, bawang bombay, irisan cabai rawit, dan tomat dengan bentuk memanjang. Tuangkan bumbu kacang secukupnya di atas bahan-bahan yang sudah diletakkan di atas tortilla. Lalu gulung tortillanya dengan cara memanjang. Ini adalah inspirasi kebab yang akan kami buat. Baik, kesimpulannya adalah kebab merupakan inovasi kuliner yang mengharmonikan cita rasa khas kebab Turki dan kelezatan sate Indonesia yang diberkaya dengan bumbu kacang. Perpaduan unik ini menghadirkan pengalaman kuliner yang berbeda dan menarik bagi para pecinta hidangan khas. Dengan harga yang terjangkau serta penyajian yang praktis, kebab diharapkan dapat menjadi pilihan kuliner inovatif yang diminati oleh berbagai kalangan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Danang. Baik, coba dipindah ke judulnya aja Pak. Revo dan kawan-kawan. Oke, di judul itu kebate ya, kebab dan sate. Nah, saya ingin konfirmasi dulu kepada tim kebate ini. Ada beberapa ilustrasi gambar yang menampilkan seperti motif batik, teruntum gitu ya, betul? Betul, Pak. Itu mau ada memang, atau hanya sebagai ilustrasi hiasan aja di gambar? Kemungkinan mau ada, Pak. Tapi nanti untuk teruntumnya mungkin agak sedikit lebih besar. Dengan kemungkinan, tapi kalian harus riset itu harus sudah jelas di awal begitu. Jadi roadmap kalian itu tuh sudah harus jelas gitu. Kemarin di diskusi itu sudah, oh ya nanti ada, tapi kami akan proses eksperimen dulu, misalnya menjawabnya seperti itu. Bukan kemungkinan nanti ada, itu kan seperti kalian masih ragu-ragu. Misalnya kalian mau ke Jogja, tapi sepertinya nanti mau lewat Wonosobo dulu. Itu kan artinya kan kalian ragu sama arah kalian, arah eksperimentasi kalian itu. Gitu. Jadi harus tegaskan gitu statementnya. Kemudian idenya cukup unik ya, menggabungkan dua kuliner dari dua tempat gitu, internasional dan lokal gitu. Tapi kemudian yang saya tanyakan lagi, sate itu di Indonesia kan banyak sekali, betul nggak? Betul, Pak. Nah,
Ada sate Padang dengan karakternya yang dia ada bumbu-bumbu kuah seperti kekuningan seperti itu. Kalian sudah pernah makan? Ada yang sudah pernah Sudah, makan? Pak. Sudah, Pak. Sate Padang. Kemudian ada lagi yang beberapa waktu lalu in banget, sate Taichan. Kemudian ada lagi sate Marangi, sate Kelatak di Jogja. Kemudian ada lagi sate yang berbumbu kacang aja ada dua, sate Ponorogo dan sate Madura. Dan itu dua jenis sate yang berbumbu kacang itu karakter bumbu kacangnya juga beda. Nah, positioning kalian akan seperti apa? Kalian akan mengambil posisi sate yang mana? Kemudian perlu ditegaskan di latar belakang atau di detail atau profil dari produk nanti itu kami menggunakan resep sate, misalnya sate Madura atau sate Ponorogo seperti itu. Atau kalian mau bikin versi sate sendiri begitu. Tapi kan kalian punya dasar begitu. Kenapa kok kalian bikin sate bumbu sate sendiri? Apakah dengan sate Ponorogo itu kalian merasa ada yang kurang atau dari versi sate Madura itu ada yang kurang begitu. Kemudian juga kalian esensi daripada sate itu kan cenderung sesuatu yang ditusuk-tusuk gitu ya. Bahkan ketika elemennya itu bukan daging tapi buah, itu kadang-kadang juga disebut sate buah gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, apakah kemudian elemen sundukan ya kalau dalam bahasa Jawa atau tusuk itu akan tetap kalian munculkan atau bagaimana gitu? Silakan dijawab. Kalau untuk satenya sendiri, Pak, kita nggak ditaruh di tusukan ya, Pak. Jadi hanya daging-dagingnya saja yang jadi isiannya, Pak. Terus dikasih bumbu kacang gitu, Pak. Oke, kemudian positioning tadi sate yang mana? Yang ini, Pak, Ponorogo. Ponorogo, oke. Ya. Jadi artinya jelas ya. Seperti misalnya saya berikan contoh produk mie instan Indomie. Indomie itu kan jelas. Dia ngambil soto. Soto itu ada rasa soto Lamongan, ada soto Banjar, kemudian ada mie goreng Aceh. Jadi spesifik daerahnya mana. Dan tentu ketika menentukan sebuah lokasi, dari tim risetnya Indomie itu kan tentu riset dulu. Gimana sih karakteristiknya sate atau soto dari Lamongan misalnya. Oh ada koyanya, oh ada jeruk nipisnya dan lain sebagainya. Begitupun kalian juga nanti ketika kalian menentukan satenya sate Ponorogo, ya kalian harus cicip tuh namanya sate Ponorogo itu rasanya kayak gimana gitu. Jadi jangan sampai. Jadi saya ini orang Ponorogo loh. Jadi udah tahu bagaimana rasa sate atau bumbu Ponorogo itu seperti apa. Dan karakteristik potongan dagingnya pun beda antara potongan di Madura dengan di Ponorogo. Termasuk juga bumbunya. Gitu. Jadi kalian harus riset benar-benar ketika kalian memutuskan, oh ini itu dari daerah Ponorogo. Itu dari saya, Salsa dan Revo ya. Semoga sukses dalam eksperimennya dan nanti bisa menjadi gagasan kuliner yang baru dan bisa jadi ladang bisnis buat kalian semua gitu. Itu terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Sarifah. Baik, terima kasih Pak Dana. Sebelumnya ya, Revo dan kawan-kawan, berarti kebaruan kamu di sini itu apa? Yang sangat ini ya, membedakan prototipe kamu dengan yang sudah ada di luarannya itu apa? Ada-ada aja emang ya. Di grup lagi. Astagfirullah kalian ini. Ayo.
Kalau untuk kebaruan mungkin di kebabnya, Bu. Kan biasanya di kebab tuh dagingnya tuh ya cuma dipanggang biasa aja, terus dikasih sausnya kan saus saus sambal atau saus tomat dengan mayones gitu kan ya, Bu. Tapi kalau misalnya di ide kami tuh kebabnya itu diisi pakai satenya itu dengan bumbu kacang, terus habis itu dikasih irisan cabai, dikasih bawang bombay, bawang merah kayak gitu. Seperti itu, Bu. Oke. Kalau kebab itu asalnya emang dari mana? Dari Turki, Bu. Dari Turki. Nah, nanti ketika kalian membuat eksperimen ini ya tadi kebate itu, apakah nanti orang Turki terima nggak kalau kebabnya diacak-acak dengan campuran tadi ada saus kacang, sate Ponorogo gitu. Menurut kalian gimana? Ketika tadi kalian membawa nama Turki gitu. Gimana? Ayo kalian harus punya argumen nanti ketika kalian di masyarakat kalian berhasil ya bikin restoran sate tadi, restoran sate kebate itu kalian punya argumen gitu. Gimana Revo? Ayo, pas. Aisyah, pas nih. Oke, berarti menandakan bahwa kalian kan belum sepenuhnya ya masih sangat jauh ya risetnya gitu. Jadi harus ditingkatkan lagi pengetahuannya ya. Jangan hanya dari pihak sate tadi saja kan sudah disebutkan oleh bermacam-macam sama Pak Danang ya. Bukan hanya di daerah sini saja, di daerah Jawa Barat, di daerah pulau mana, pasti punya ciri khas satenya masing-masing gitu. Jadi kalian harus riset dulu sebelumnya. Sebenarnya apa sih kebab itu? Benarnya asalnya dari Turki atau memang dari negara lain juga ada, negara Arab lain juga ada, gitu kan itu harus kalian cari gitu ya. Ketika nanti kalian menyebutkan bahwa kebab itu asalnya dari Turki. Oh iya, kenapa kalau kebab itu dari Turki asalnya kayak gimana gitu. Ya, itu harus dicari, oke? Untuk tambahan pengetahuan kalian, ya. Oke, kita berikan applause untuk kelompok Revo, ya. Keren. Ya, selanjutnya silakan. Karena waktu kita terbatas ya, maksimal kalian presentasi 5 menit saja. Siapa selanjutnya? Yuk, segera. Kelompok siapa? Ibu izin kelompok kita. Oke, kelompok Jihan.
Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Danang Priyanto, STR SN MSN, dan Ibu Syarifah Nurhaja, MSN, dan Bapak Gali Aprilianto, MSN, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai konsep kue basah mancanegara yang kami beri nama Oguraki. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jihan Hanifah dengan NIM 2215411036. Perkenalkan, nama saya Nanda Rusdiatul Solika dengan NIM 2215411043. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 2215411031. Perkenalkan, nama saya Feruzi Biar dengan NIM 2215411030. Ketutupan nggak ayah? Jadi, Ogura Cake adalah cake ala Jepang. Cake ini sebenarnya masih satu bahan sama semacam kue bolu atau biasa disebut chiffon cake atau kue bolu. Ogura cake ini kue khas Jepang. Kata ogura sendiri itu sebenarnya memiliki arti kacang merah dalam bahasa Jepang. Tapi sebenarnya ini bukan terbuat dari kacang merah. Ini tuh kota Ogura itu sebenarnya ada kisahnya. Dulu katanya tuh ada seorang istri yang rindu sama suaminya. Jadi nama suaminya itu Ogura. Nah, si istri itu bikin kue yang dinamain Ogura supaya ngilangin kangennya ke suaminya. Jadi Ogura cake itu juga sering disebut sama cake lobstick cake. Di sini ada di slide terakhir itu namanya lobstick cake. Selanjutnya, jadi alasan kita kenapa mau ambil kue ini, itu tuh kuenya unik dan menarik buat dikreasikan. Terus membuat motif ini dengan penyajian yang berbeda, terus memiliki potensi untuk dikembangkan, bahannya tidak sulit ditemukan karena bahannya itu simpel-simpel dan nggak susah buat dicari. Terus kue ini seperti umumnya banyak disukai oleh semua kalangan, seperti dari anak-anak sampai lanjut usia. Pada eksperimen ini, Ogura Cake akan dibuat dalam bentuk penyajian yang berbeda, yaitu sedikit sentuhan inovasi dari kelompok 2, yaitu kami akan membuat dengan versi yang lebih berwarna dan bermotif, seperti prototipe di sini. Motif mega mendung tersebut dihasilkan dari adonan yang diberi warna, yang kemudian digunakan untuk menciptakan pola pada permukaan cake.
Nah, berikut ada video pembuatan Gara-gara batal ke Jepang karena belum beli tiketnya, mending bikin kue khas Jepang aja deh. Pertama, masukkan 250 gram tepung terigu keayakan, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue, lalu diayak sampai dengan halus ya bun. Terus masukkan 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 butir telur ayam, 1 sendok teh pasta vanila, dan 300 ml susu cair. Diaduk rata, didiamkan selama 30 menit. Lanjut olesi loyang dengan margarin atau mentega sampai dengan rata bun. Tuang adonan ke loyang, bila sudah bolong-bolong seperti ini bisa diisi sesuai dengan selera ya bun. Bisa diisi dengan kacang tanah, coklat, stroberi, dan lainnya. Kemudian tumpuk ke adonan yang tidak diisi, dimasak sampai dengan matang. Angkat deh, mudah banget kan bikin kue isi khas Jepang. By the way, namanya apa ya ini? Bisa buat bekal untuk liburan bersama keluarga. Rasanya enak banget, selamat mencoba ya. Berikut bahan yang digunakan untuk membuat ogura cake. Yang pertama ada tepung terigu, yang kedua ada keju, yang ketiga telur, keempat cream cheese, kelima mentega, keenam susu cair, ketujuh gula pasir, ke-8 lemon, ke-9 maizena, ke-10 ekstrak vanila, ke-11 garam, dan terakhir ada air panas. Untuk alatnya ada mangkuk pengaduk, mixer elektrik, whisk atau spatula, saringan, loaf pan atau spring foam pan, ada kertas roti, piring, fry pan, sendok, dan yang terakhir ada gelas takar. Kesimpulan, ogura cake, kue tradisional Jepang ini merupakan fusion dessert atau gabungan kreatif cita rasa dari 2 atau lebih budaya kuliner yang awalnya ogura cake terbuat dari kacang merah, kini berinovasi lebih modern dari bahan cream cheese tanpa mengubah ciri khasnya yang berbentuk bulat, cara pembuatannya dan juga teksturnya. Jadi kami mengembangkannya dari bentuk penyajiannya itu dengan membuat rasa yang berbeda dan menambahkan sedikit sentuhan seni yang bermotif wastra. Baik, berikut presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok Jihan. Saya dulu ya. Jadi sebelumnya sama kayak tadi pertanyaannya, kayak kelompok Revo tadi kan belum terjawab ya. Kebaruan yang kamu ciptakan di sini apa? Kebaruannya itu kan biasanya ogura cake itu terbuat hanya warna krim saja ya Bu. Nah itu kebaruannya di layer-layer itu, di layer-layernya contohnya seperti ini. Nah, contohnya yang ada di prototipe ini, jadi dalamnya itu ada layer-layer, terus nanti atasnya dikasih ini Bu, motif batik. Oke, kalau kamu layer kayak gitu, kayaknya mirip kue sebelah deh, ya. Ada tahu kue frap itu, frap yang lapis-lapis tumpuk itu juga hits, ya. Dia pakai lapisan kayak gitu, di atasnya dikasih krim lagi gitu. Nanti ketika kamu membuat lapisan-lapisan seperti itu, apakah tadi identik ke oguraannya itu masih ada atau tidak gitu. Tadi kan kalau ogura itu kan identik dengan fluffy ya, lembut gitu. Terus kenyal, ketika digoyang-goyang dia di touch gitu dia akan goyang-goyang karena dia saking lembut dan kenyalnya gitu. Ketika kamu membuat ini dengan cara berlapis, apakah itu akan menghilangkan
ciri khasannya si Ogura tersebut. Menurut kamu gimana? Izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya pribadi itu nggak bakal ngerubah karena kita bikin lapisannya tetap dengan bahan yang sama, cuman kita nanti beda rasa, kayak beda warna aja, Bu. Nanti tinggal ditumpuk-tumpuk, tapi masih tetap khas, dia kenyal-kenyal gitu. Nanti tetap ditumpuk bulat-bulat banyak-banyak supaya dia bisa tinggi, terus biar kayak ada fluffy goyang-goyang pas empuknya gitu loh, Bu. Oke ya. Tadi dengan jawaban kamu yang optimis bahwa itu tidak akan merubah ciri khas atau karakteristik dari si Ogura tersebut ya. Mungkin nanti bisa langsung dicoba ya, apakah ketika nanti kalian sudah bereksperimen, apakah hasilnya akan sesuai atau tidak. Nah, itu harus kalian tetap perhatikan ya langkah-langkahnya. Ketika nanti langkah ke-1, lapisan ke-1 itu tidak belum sempurna ya, terus ditingkatkan sampai dengan keoptimisan tadi jawaban dari Salsabila. Gitu ya. Oke, Baik, Bu. cukup, silakan Pak Danang. Halo, tes. Tes, ini timnya Jihan ya berarti ya? Iya, Bapak. Saya ingin tanya dulu. Tadi ada tampilan yang apa? Kue tapi isinya itu kacang merah ya kalau nggak salah. Coba di play yang di sana, yang di kacang merah. Gara-gara batal ke Jepang karena belum beli tiketnya, mending bikin kue khas Jepang aja deh. Pertama, masukkan 250 gram tepung terigu keayakan, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok. Oke, yang di tampilan yang di kacang merah itu, saya izin konfirmasi ya. Yang di tampilan yang di kacang merah itu kok seperti seperti apa ya? Hampir mirip dorayaki gitu nggak sih itu? Atau beda kok? Seperti Iya, beda Pak, dengan mirip. kan kalau yang nah kan yang kalian mau tuju ini kan dia kayak sponge cake gitu, benar? Benar, Benar, Pak. yang sponge cake. Nah, itu mana tuh yang mau kalian pilih? Yang model kayak dia dorayaki yang base-nya kayak pancake gitu, atau yang sponge cake gitu? Karena kan itu dua jenis kue yang berbeda. Pertama itu. Kemudian kalau kalian tadi tumpuk-tumpuk ya, tadi kan rencananya mau ditumpuk-tumpuk. Itu berarti kan ada perekatnya. Nah, itu yang perlu kalian pikirkan tuh, apakah perekatnya itu semacam krim atau proses tumpuk menumpuk itu pada proses pengovenan gitu. Seperti prosesnya lapis legit itu yang beberapa waktu lalu sangat viral, yang tumpukannya sampai rapi gitu. Ya, itu dulu kalian jawab. Izin menjawab, Pak. Sebenarnya kalau di video kedua itu kita inspirasinya cara buatnya kayak gitu, tapi kuenya nanti tetap kayak yang di video pertama. Yang di video kedua itu kan dia ditindih jadi 2 kue gitu ya, Pak. Nanti yang Ogura itu tetap kita 1 kue gitu biar tetap fluffy gitu, Pak. Terus nanti tindihnya itu pas masih sedang di open gitu, Pak. Jadi pas masih basah itu nanti setengah matang gitu, Pak. Oke. Kemudian yang kedua tadi, yang ditumpuk tadi, berarti langsung ya? Iya, Pak. Satu sendok gitu. Nah, kalau di video kan dia 2 cake gitu saling ditindih gitu. Tapi yang kemudian tadi ada ilustrasi yang tumpuk-tumpuk warna-warnanya beda itu gimana? Itu tetap nanti, Pak, dikit-dikit gitu, Pak. Oh, kayak proses lapis legit berarti? Iya. Nah, mungkin saya bisa kasih
masukan ya, entah ini nanti kalian kemudian bisa jadi eksperimen atau enggak. Bisa enggak sih misalnya di dalam adonan kalian itu tidak hanya essence saja. Jadi kan kadang kan baking itu kan baker itu kan hanya essence saja kadang-kadang yang kayak level untuk jualan yang ya menengah lah. Itu kan hanya essence saja sok. Jadi bukan yang real fruit. Misalnya kalian mau bikin ada real fruitnya itu, jadi ada potongan buahnya, entah itu dry atau buah segar gitu. Itu malah menurut saya malah unik nanti kalian. Jadi kayak fruit cake gitu, kayak fruit cake yang nanti akan malah jadi unik. Misalnya kalian mau lanjutkan itu akan jadi menarik gitu, fruit cake. Jadi ada isian buah, tidak hanya sekedar rasa-rasa yang dari rasa-rasa itu hanya istilahnya itu hanya essence semu gitu. Essence itu kan hanya kimia gitu, dan beberapa orang yang mungkin itu menghindari kayak misalnya orang sakit sakit berat itu kan menghindari dari rasa-rasa yang semu essence seperti itu, malah jadi gagasan baru untuk bikin kuliner yang sehat gitu. Essence kalau misalnya nanti kalian ingin menampilkan untuk yang tumpuk-tumpuk tadi, warna-warni tadi, jadi sel tidak ke warnanya yang kalian harus beda-beda, tapi bener-bener rasanya, tapi yang real buah gitu misalnya gitu. Terus kemudian yang tadi hiasan di atasnya tadi, menurut saya malah cenderung sangat biasa. Kakak tingkatmu yang 2 tahun lalu juga sudah gagas itu tentang mega mendung itu, dan itu sangat biasa sekali menurut saya, sangat biasa. Dan ibaratnya anak SMA pun bisa kalau misalnya kalian kue kemudian dihias dari atasnya itu mega mendung begitu. Tapi ketika tadi kalian adonannya itu ada real fruit, terus kemudian real fruitnya itu bisa menghasilkan warna juga ke adonan. Jadi selain potongan real fruitnya, ini baterai saya lemah, saya nimbrung ke Bu Sarifah saja deh. Nah, jadi saya lanjutkan di HP-nya Bu Sarifah ya. Jadi kalau kalian di situ ada potongan buah misalnya, potongan buah ditambah dengan warna dari buah aslinya, itu akan lebih menarik. Dan misalnya kalian kalau kalian singgungkan itu dengan kekayaan wastra, itu bisa kalian konsep misalnya apa? Misalnya warna-warna di tenun, begitu. Warna-warna di tenun tradisional kita, itu kan unik juga. Ada yang kayak warna merah, warna kecoklatan, itu kan kalian bisa inspirasi dari sana, gitu. Kalian tahu nggak pisang goreng yang di Jakarta yang terkenal banget itu? Yang anak Jakarta. Pisang goreng madu. Bu Nani kalau nggak salah. Bu Nani, tahu nggak? Tidak tahu, Pak. Ya, itu kalian nanti googling atau cari di YouTube, itu ulasannya banyak. Itu Bu Nani itu dalam cerita Bu Nani itu membuat pisang goreng itu untuk mertuanya, tapi dia ganti dengan gula, tidak dengan madu, gitu. Nah, hanya sesimpel mengganti material gula dengan madu yang awalnya itu kelihatan gosong dan tidak menarik, tapi kemudian terus jadi oleh-oleh khas Jakarta gitu. Nah, barangkali mungkin kalian idenya nanti jadi seperti itu, jadi kue yang sehat, tidak pakai gula, tapi pakainya misalnya sari buah dan lain sebagainya. Gitu. Kan kata Cak Cimehong apa? Menyediakan makanan yang sehat gitu ya. Makanya kemudian gulanya juga dipertimbangkan gitu. Karena itu salah satu poin plus ketika itu rendah gula, kemudian sehat, itu akan jadi poin sendiri untuk konsumen itu tertarik. Gitu ya Jihan ya? Baik, Bapak. Halo Jihan, maaf suaranya. Baik, Pak. Oh
ya. Gitu. Dari saya itu dulu, saya kira nanti bisa dikembangkan konsep kamu ini bisa mungkin cake sehat begitu ya. Jadi tidak muluk-muluk harus ada motifnya atau apa gitu, tapi cake sehat yang tanpa gula misalnya seperti itu. Tapi misalnya dengan sari buah atau apalah nanti bisa eksperimen begitu. Itu saya kira dari saya itu saya kembalikan ke Bu Sarifah. Oke, terima kasih ya kelompok Jihan. Selanjutnya, mau siapa dulu? Kelompok Daniel dulu atau kelompok Zulfa? Mana orangnya? Ada nggak? Ada Bu, sebentar. Baru home pimpas sama Julfa. Julfa dulu Bu. Ya Zulfa, ayo segera. Presentasinya dipercepat ya. Juga 35% nih. Mana Zulfa? Oh, materinya kirim ke itu. Minta bantuan Revo. Anggota kelompoknya siapa aja, Zulfa? Halo? Enggak ada suaranya, Zulfa. Yuk, mulai ya. Anggota kelompoknya Ya. ada Selvia Ambun, Zulfa Mufida, dan Risa Sofiana. Oke, Risanya ada nggak? Risa hadir? Hadir, Yuk, Bu. Oke. Ya dimulai. Jangan mulai ya, Perkenalkan cepet ya. kami dari kelompok Batik Ice Cream, mata kuliah Eksplorasi Batik. Di sini saya mau mempresentasikan bersama teman-teman. Mulai halaman awal. Penasaran nggak?
Boleh untuk pendahuluannya. Geser slide-nya. Revo bisa digeser slide-nya. Oke. Di sini pendahuluan es krim batik adalah inovasi Kenalan dulu. Oke. Es krim batik adalah inovasi es krim sehat berbahan dasar sayur dan buah dengan motif khas batik Indonesia. Ditujukan untuk anak-anak usia 4-11 tahun yang kurang menyukai sayur. Dengan menggabungkan cita rasa lezat dan nilai gizi yang tinggi. Selanjutnya, Untuk alasannya, karena anak-anak sering kali sulit mengonsumsi sayur dan buah dalam jumlah yang cukup. Camilan sehat yang menarik dan lezat dapat membantu meningkatkan asupan gizi mereka sehingga es krim batik hadir sebagai solusi inovatif dengan menggabungkan manfaat sayur dan buah dalam bentuk es krim yang disukai anak-anak sekaligus mengusung motif batik untuk mengenalkan budaya Indonesia sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di kemarin kami sudah buat, tapi kalau yang itu belum sampai sih, belum ditambahkan bagian. Pada eksperimen ini, batik es krim akan dibuat dalam bentuk penyajian yang berbeda dengan sentuhan motif batik yang indah dalam teksturnya dan menggunakan bahan alami yang menyehatkan. Eksperimen batik es krim. Baik, pada eksperimen ini, batik es krim akan dibuat dalam bentuk penyajian yang berbeda dengan sentuhan motif batik yang indah dalam teksturnya dan menggunakan bahan alami yang menyehatkan. Dia harus dapat terlebih dahulu di halaman register. Di halaman register seperti yang sudah disampaikan kemarin ada masukan, kalau misalkan halaman register itu menambahkan masalah corona ini sudah dihalaman. Dan setelah didaftarkan, berikut merupakan sketsa atau prototipenya yang berwarna dan juga ada yang tidak berwarna. ya, jadi di situ ada sampelnya. Baik, berikut terdapat video cara pembuatan es krim batik. juga ada kalender yang bisa buat jadwal pengumuman. Ini itu ada instruksi pemesanan dan beberapa list ruangan yang dapat dilihat. Kemudian untuk fiturnya di halaman ini itu ada list ruang, status peminjaman, juga customer service dan panduan serta profile. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Lebih di aplikasinya langsung dimainin. Jadi teman-teman jelasin seperti teman-teman baru menggunakan. Oke. Nah, jadi yang sering baru jadi mungkin berapa? Oh, ini belum lama kayak gini. Jelasin nih.
Oke, dipercepat videonya. Baik, untuk bahan pembuatan es krim batik terdapat sayuran pilihan sebagai bahan utama seperti wortel, labu kuning, dan bayam. Dan untuk bahan pendukungnya susu UHT atau susu kedelai, yogurt, pisang matang, madu atau gula aren, ekstrak vanila, serta bubuk coklat atau matcha. Untuk alat membuatnya terdapat mangkuk pencampur, sendok makan, mixer, saringan, wadah pembekuan, sendok es krim, dan juga wadah spatula. Baik, untuk kesimpulannya, pembuatan es krim dengan hiasan motif batik adalah inovasi yang menggabungkan budaya dan kuliner modern. Selain melestarikan batik, es krim ini juga menarik perhatian generasi muda dan berpotensi menjadi produk khas dalam industri kuliner dan pariwisata. Dengan cara yang kreatif dan menyenangkan, batik bisa lebih dikenal dan diapresiasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut presentasi yang dapat kelompok kita sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Ya, terima kasih untuk presentasi dari kelompoknya Zulfa. Oke, ini kan kalian temanya mancanegara. Kemancanegaraannya apa yang kalian angkat di sini? Aduh, tikus. Gimana sih? Ayo. Kemancanegaraannya apa ini di sini? Keistimewaannya apa? Ada nggak unsur-unsur mancanegaranya? Apa nggak sih? Mana Zulfa ketuanya? Kalian kan lagi kuliah ya. Coba ini aktif dong, aktif. Kalau dosen nanya Ibu dijawab. izin menjawab. Untuk es krimnya berasal dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Kemudian dibawa ke Italia oleh Marco Polo, ke Prancis oleh Catherine de Medici, dan kemudian ke Amerika oleh Thomas Jefferson. Jadi ada mancanegaranya. Yang kalian bukan, maksudnya ini kalian ngambil sampel es krim itu dari negara mana yang ingin kalian angkat? Di sini kan masih general. Ya, belum ada kekhasannya. Jadi kalau kamu bilang itu dari Tiongkok, apa khasnya dari Tiongkok gitu? Belum ada di sini. Kamu cuma membuat gagasan bahwa itu adalah hanya es krim dengan hiasan motif batik gitu. Kayak ini es krim yang ada di es krim ice kah? Es krim Widring, Mixu, gitu kan itu semua es krim gitu. Kalau kamu bilang tadi es krim dari Tiongkok ya mungkin Mixu juga asalnya kan dari sana, dari Cina gitu kan. Nah itu harus kalian cari ya. Di sini belum ada unsur-unsur yang kemancanegaraannya atau kekhasannya itu belum ada. Itu ya.
Baik, Ibu. Kemudian dari motif batiknya juga tadi belum nampak bahwa itu motif batik ya dari prototipenya. Ya, mungkin bisa kalian riset lagi, kalian sesuaikan lagi dengan negara mana yang kalian ambil gitu. Apakah nanti ketika membuat esnya dengan motif batik itu tadi pembuatannya kayak gimana? Sedangkan tadi dari video itu mencair gitu kan? Kalian membuat Iya. motifnya kayak gimana? Dari apa? Dari karamel, Bu. Nanti kan karamelnya bisa keras, Bu. Oke, dari karamel. Nah, ketika tadi kalau kamu udah ngangkat ini es krim dengan sehat ya, ada sayuran dan buah tadi. Kamu tambahin karamel, jadi sehat nggak? Sebenarnya nanti Ya kan? Di sini berarti konsep kalian masih belum matang, masih jauh sekali. Mohon untuk diteliti lagi. Apalagi ini tadi mancanegara dan kemudian untuk anak-anak udah dikasih makanan sehat, tapi kamu akan nambahin karamel lagi di atasnya. Itu kan akan bikin gula ya. Gula untuk anak-anak bisa bikin hiperaktif, bisa bikin anak gak bisa tidur, bisa bikin anak sakit gigi. Nah, itu harus kalian pikirkan lagi. Gitu ya. Oke, silakan Pak Danang. Ya, ini kelompoknya siapa ini tadi? Julfa, Ya, Zulfa. saya, dan juga Risa. Oke, coba lihat prototipe es krim batiknya. Sudah, Pak, itu. Oh, ini. Batiknya yang Iya, mana Pak. ini? Batiknya yang mana? Yang inilah, Pak, yang ini sebenarnya kaung, Pak, ada kaung. Tapi kecil. Nggak kelihatan. Ini, Pak. Iya, Pak. Jadi benar yang dikatakan Bu Syarifah tadi, nggak kelihatan. Mungkin ya kalau misalnya nanti memang mau kalian kasih karamel misalnya, juga dipastikan karamelnya itu dari gula yang sehat misalnya. Ada nggak sih gula yang sehat itu? Ada, Pak. Nanti kita buat. Gula diet. Nah, itu kalian tahu nggak hiasan dari coklat yang dibentuk terus jadi kering kemudian ditempel di es krim itu kalian pernah lihat nggak? Itu es krim Belum, Pak. mahal itu. Kebetulan belum. Belum lihat. Itu es krim mahal. Saya lupa brandnya. Jadi kayak dia itu dipencet. Biasanya prosesnya dipencet kayak dicetakan gitu. Tapi dia di meja. Jadi dibentuk. Misalnya bentuk kupu-kupu terus nanti dia dingin sendiri, keras sendiri terus dikeruk. Jadilah itu motif. Nah, mungkin nanti bisa diadopsi. Cuma kan itu harus pakai suhu dingin itu. Jadi tidak bisa suhu ruang. Jadi misalnya dapur-dapur dingin seperti itu. Dapur yang dia temperaturnya memang khusus untuk membekukan coklat atau membekukan karamel agar dia bisa membentuk untuk ornamen hiasan-hiasan dessert seperti itu. Kemudian tadi kan gabungannya sayur ya, sayur sama buah. Nah, sama seperti kelompok yang sebelumnya. Itu nanti apakah juga pakai gula? Kalau pakai gula kan juga sama aja, nanti juga nggak terlalu sehat juga. Jadi branding es krim sehat itu akan jadi runtuh begitu. Itu pertama. Kemudian terkait dengan suhu. Es krim itu kan dia gampang cepet leleh banget. Apalagi nanti ketika kalian dipresentasi, tiba-tiba udah jadi leleh dan lain sebagainya. Ya, itu juga harus dipertimbangkan gitu. Kemudian, nah, kalian pernah lihat nggak es krim di mana ya? Afrika atau India gitu? Dia itu basicnya nggak membutuhkan suhu dingin, tapi seperti kayak
kayak menggunakan saripati susu begitu ya, saripati susu yang diolah sedemikian rupa, tapi itu teksturnya kayak es krim begitu. Tapi dia tidak cenderung terpengaruh dengan suhu panas dan lain sebagainya. Nah, apakah memungkinkan ketika kalian menggunakan teknik seperti itu misalnya gitu. Ini misalnya saja gitu. Gitu untuk timnya Zulfa ya. Dan ini kalian nanti membuat dengan susu ya berarti ya? Susu Iya, Pak. sapi ya? Iya. Susu sapi. Susu sapi segar apa yang udah apa instan itu? Susu apa? Botolan Susu itu. sapi. Hah? Susu yang apa? Susu yang di Susu supermarket instan, itu Pak. apa yang segar? Hah? Susunya instan. Instan. Oh, ya. Instan. Ya nanti kalian harus riset dulu. Maksudnya kan susu kan macam-macam ya. Ada kadarnya berapa persen itu kan kalian harus tahu nanti berapa persen anunya apa kandungannya. Nanti misalnya memang terpaksanya juga harus menggunakan suhu dingin, nanti bisalah titip dulu di kulkas prodi ya Bu Sarifah ya. Titip dulu di kulkas prodi, ditulisi untuk tugas mata kuliah eksperimen kreatif gitu. Jadi nanti tidak diambil Pak Aan atau apa gitu misalnya. Nanti dipikir wah ini anu nih milik bersama nih gitu. Jadi ini tugas mahasiswa gitu. Gitu ya, mungkin ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Ibu. Ah, Terima kasih. yes, gitu. Oke, close ya buat kelompoknya Zulfa, Embun, dan Risa. Selanjutnya terakhir. Yuk, terakhir kelompoknya Daniel. Ayo, mulai. Terima kasih Bu Syarifah dan Pak Danang atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan eksperimen kreatif untuk makanan kondangan khas Solo, dan kami akan mengambil makanan khas Solonya adalah sosis basah Solo. Oke, selanjutnya bisa di slide. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, ayo. Terdengar. Terdengar. Pindah. Saya lupa memperkenalkan kelompok saya. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Daniel Octavianus, kemudian ada Daud, kemudian ada Sylvia Maharani, kemudian ada Nabila Sekar Aini. Oke, selanjutnya untuk makanan kondangan keterangannya bisa dijelaskan oleh Mbak Sylvia. Mbak Sylvia bisa dibantu untuk menjelaskan latar belakang. Baik. Next.
Yuk, lanjut. Oke, karena ada permasalahan terhadap slide-nya. Jadi, makanan kondangan di Solo itu biasanya disiapkan secara piring terbang atau dilakukan oleh sinoman, yaitu berurutan. Seperti istilah Uzbek di sini, yaitu unjuan atau minuman, kemudian ada snack, kemudian sup, dan makanan besar, kemudian es. Lalu bisa pulang, seperti itu. Itu adalah tradisi yang ada di kondangan di daerah Solo dan sekitarnya, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya. Jadi kami berencana untuk mengambil dari beberapa jenis makanan itu, kami memilih sosis basah khas Solo untuk dijadikan eksperimen kreatif pada semester ini. Untuk penjelasannya bisa dijelaskan oleh Daud. Jadi dari makanan kondangan Solo kami mengambil sosis basah khas Solo. Itu adalah cemilan yang bintang dan positif. Pembaruan di sosis basah khas Solo kami adalah dagingnya ditambah dengan daun jeruk sehingga menciptakan aroma jeruk dan bagian minyak. Oke, selanjutnya. Motif batik keruntung diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencana, pemasyuri dari Pangeran Pakubuwono III. Motif ini menggambarkan rangkaian bunga tanjung yang melambangkan cinta yang tulus dan abadi. Motif batik ini bermakna cinta yang tumbuh kembali. Motif batik ini sering dipakai oleh orang tua pengantin pada hari pernikahan. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa tiba-tiba ada motif batik tersebut. Jadi kami akan menggunakan motif keruntung tersebut untuk bagian dari kulit sosis basah kita nantinya. Seperti itu. Makanya kita menjelaskan tentang apa sih motif batik keruntung tersebut. Oke. Selanjutnya alasan kenapa makanan kondangan khas Solo, sosis basah Solo, dan motif khas Solo tersebut kita gabungkan untuk tapi merubah sedikit visualnya dan cita rasa untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap sosis basah tersebut. Gitu. Slide selanjutnya bisa digeser, Kak Sekar. Selanjutnya di sini ada teknik yang digunakan. Teknik batik cap adalah teknik membatik dengan menggunakan canting cap atau stempel yang terbuat dari tembaga. Teknik ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih besar. Dari proses cap tersebutlah menginspirasi kami untuk menciptakan motif batik di dalam sebuah makanan berkulit atau berlapis seperti sosis basah khas Solo ini, dengan membuat lubang berbentuk motif batik dengan cara dicap sesuai dengan motif batik yang diinginkan pada bagian lapisan atau kulit dari sosis basah khas Solo tersebut untuk menghasilkan lubang-lubang yang berbentuk menyerupai motif batik. Berikut sketsa kasarnya seperti ini. Akan ada motif-motifnya di dalam di bagian kulit-kulit sosisnya seperti itu.
Bisa digeser. Itu yang pertama, telur, dengan air, minyak goreng, roiko atau garam, dada ayam, lalu cincang halus. Untuk bumbunya yaitu adalah bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, kayu manis, salam, gula merah, roiko dan garam, santan, boleh pakai air. Berapa daun jeruk, dan keju cheddar parut. Cara membuatnya, membuat kulit, campur semua bahan kulit termasuk keju, aduk-aduk sampai rata. Jika ada yang menggumpal bisa disaring, lalu panaskan teflon, olesi sedikit minyak, tuang adonan sedikit, lalu gulingkan teflon agar rata. Kemudian angkat di tempat kering, beri selembar daun pisang untuk memisahkan kulit satu dengan yang lainnya. Cara membuat isinya, haluskan daging menggunakan blender atau koper, sisihkan, cincang bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay, dan daun jeruk yang sudah dihilangkan tulang daunnya. Lalu tumis bawang cincang dengan daun salam sampai harum, lalu masukkan daging ayam giling masak hingga ayam berubah warna. Tambahkan garam, lada, penyedap rasa, gula, aduk sampai rata, lalu tuang santan, aduk-aduk biar mendidih, cicipi rasa lalu masak hingga kering. Cara mencetaknya menggunakan alat cap bermotif batik yang khusus digunakan untuk makanan, agar menghasilkan motif di kulit sosis basah ini. Letakkan isian di tengah kulit, lipat ke depan, lipat sisi kanan dan kiri, lalu gulung. Beri olesan telur agar menempel, kemudian kukus 25 menit. Sekian Bapak Ibu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bisa ditanyakan, monggo silakan. Oke, saya izin tanya dulu Daniel dan tim. Ini Oke. tadi motif runtumnya itu apa? Di stempelnya itu muncul warnanya atau terus muncul lubang-lubang? Saya tadi kok kurang Oh ngerti ya, itu. tadi saya ngomongnya kecepatan. Jadi ini nanti lebih ke muncul lubangnya Pak. Jadi emang dilubangi biar kelihatan motifnya gitu Pak. Soalnya kalau di warna, kita tuh kalau di warna takutnya tuh warnanya melebar Pak saat dikukus kemana-mana. Oke. Takutnya terus kita udah kepikirannya dilubangin aja biar nggak geser kemana-mana dan stay gitu terus gitu loh Pak. Oke. Kenapa kok kalian milih ini? Sosis Solo? Karena pertama, menurut saya itu tidak terlalu susah untuk dibuat, bahan-bahannya mudah dicari. Kemudian sosis Solo itu menurut saya sangat khas gitu loh Pak, saat kondangan itu menurut saya masih ada. Kalau saya ke kondangan itu pasti ada sosis Solo gitu Pak. Kamu pernah makan semar mendem? Semar mendem itu yang kayak apa ya Pak? Dia hampir mirip kayak sosis Solo, tapi isiannya ketan. Oh, tahu. Nah, idemu tentang membuat kulit yang berlubang ini sebenarnya menarik. Tapi menurut saya misalnya ya, kamu ganti kuliner jadi semar mendem, si ketan itu nanti kamu bisa bikin colorful. Jadi kalau di Solo kan ada namanya ketan biru. Di Solo itu ketan biru itu salah satu kuliner klasiknya. Kamu pernah tahu nggak ketan biru yang dia nanti itu pakainya itu kelapa dikasih gula merah itu, kelapa gula merah itu. Nah itu malah makanan otentiknya keraton, makanan klasiknya keraton yang sangat jarang diketemui. Malah mungkin nggak ada dijual di luaran sana. Jadi ketika ada acara momentum di keraton gitu tuh, salah satu snack atau kudapannya itu adalah ketan biru itu.
Mungkin nggak sih Nil, misalnya kamu itu ganti dari Solo ke jadi misalnya Semar Mendem, tapi Semar Mendemnya itu nggak ketan yang warnanya putih aja, tapi nanti kamu bisa warna-warni. Dan itu menurut saya nanti akan memunculkan efek tertentu dari si lubang-lubang yang kamu buat itu tadi, daripada kamu isi daging ayam dan nanti warnanya itu tidak terlalu jauh beda dengan kulitnya. Gitu. Kalau itu sebentar Pak, aku mau nanya tadi untuk warna birunya tadi itu dihasilkan dari apa Pak? Dari bunga telang. Oh, bunga telang. Kalau tradisional itu kan dari bunga telang, ya. Bunga telang. Kalau misalnya merah itu dari buah bit ya, buah bit yang di blender itu. Kalau kuning ya dari kunyit kayak gitu. Jadi kamu warna-warnanya warna-warna dari nabati, bukan warna-warna kimia gitu. Kan menurut saya ya lebih menarik dan nanti akan lebih apa ya? Ketika nanti di potret itu akan sangat ya menarik perhatian menurut saya. Kamu susun misalnya per teruntum itu per baris itu nanti beda warna atau gimana, dan itu kan kalau ketan itu kan kamu bisa nyusunnya ketika ketannya sudah matang, jadi bisa diatur nanti menurut saya loh ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan dan mungkin bisa jadi nanti bisa jadi gagasan baru gitu. Kalau jadi nanti kamu berangkatnya dari ketan biru khas Keraton Surakarta sama Semar Mendem gitu. Ketan Keraton Surakarta sama Semar Mendem. Ketan biru. Ketan biru. Ketan biru keratonnya itu bener-bener malah otentik gitu. Yang sudah langka. Jadi warna-warnanya nanti ya kamu dari bunga telang, dari kunyit, dari daun suji, kemudian dari apa lagi? Buah bit kayak gitu, warna-warna nabati. Gitu. Brandingnya nanti kamu makanan tradisional, pengembangan tradisional tapi sehat. Gitu. Itu dari saya itu saja, nanti langsung ke Bu Iva yang banyak. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Dan catat ya, tadi masukan dari Pak Danang itu bagus sekali ya. Karena apa? Ya, karena tadi niatnya Daniel dan kawan-kawan sudah ingin menciptakan sesuatu yang simple, yang tidak rumit ya. Kan kalian tadi bilang karena ini tidak terlalu rumit. Sedangkan dari kelompoknya Daniel itu ada berapa? 5 orang kan? Ada 4. Iya, ada 4 orang kan? Yang tadi kan Pak Danang kan bilang kalau yang kelompoknya 4 berarti kan ditambahkan lagi gitu ya. Nominal patungannya ditambahkan lagi kan maksimal 500. Ya kan tadi Pak Danang di awal bilang seperti itu. Nah, kalau misalkan dari kelompoknya Daniel hanya membuat tadi sosis Solo dengan budget 500, apakah itu tidak terlalu simple ya? Gitu. Jadi kalau misalkan tadi dengan tambahan-tambahan masukan dari Pak Danang, menurut saya dengan budget 500 itu akan jadi lebih menarik ya, Daniel ya. Jadi misalkan kalian dengan tema kondangan itu kan tidak hanya satu tadi, bisa ditambahkan tadi ada 2 opsi dari Pak Danang ya. Misalkan kalian tetap ingin mengangkat si sosis Solonya ini ya, berarti kalian buat dengan 3 jenis dengan budget 500.000 gitu ya. Karena kan kuehnya itu kan berarti satuannya dengan bentuk satuan, misalnya kalian buat dalam wadah 1 nampan gitu, dari wadah 1 nampan atau 1 piring gitu, kalian buat berapa macam gitu, ada macam-macamnya itu tadi dengan khas yang tadi yang tadi sudah Pak Danang sarankan ya. Jadi kan itu lebih menarik ya. Misalnya Daniel buat 5, kita kan buat 6 ya, ngebuat 6 produknya, barang jadinya dibuat 6, berarti ada 6 piring. Nah, di dalamnya itu ada berapa macam Daniel membuatnya gitu. Ya itu saya rasa itu lebih menarik dan dengan budget 500.000 itu lebih mencukupi. Gitu ya Daniel ya. Kemudian kamu ini yang khasnya khas Solo ya. Kondangan khas Solo ya. Oke. Kondangan khas Solo. Oke, udah bagus itu tadi. Berarti di sini yang 4 orang itu kelompok 1
kelompok 2, kelompok Daniel, kelompok Jihan, dan kelompok Travel. Gitu ya, itu harus kalian perhatikan karena budget kalian 500.000, jadi jangan sampai kekurangan jauh sekali gitu. Kasihan nanti kelompok yang kelompok Zulfa dan kelompoknya Melinda gitu. Kalau budget kalian di bawah itu kan berarti nanti tidak jadi seimbang gitu dengan jumlah orang yang banyak, dengan jumlah patungan yang kekurangan, dengan jumlah harga barang yang tidak sesuai, nanti jadi nggak seimbang gitu. Paham ya semua ya? Oke. Karena ini kita sudah selesai ya. Silakan kalian untuk melakukan riset mandiri selama pertemuan 6 pertemuan ya, dari besok ya. Pertemuan 6, pertemuan 7, pertemuan 8, pertemuan 9, 10, 11. 6 minggu ya. Mohon diperhatikan. Kalian punya waktu 6 minggu untuk eksperimen ya. Dikerjakan semuanya, runtutannya, jangan lupa laporannya, fotonya, videonya harus lengkap. Sama seperti kemarin laporan busana kreasi itu. Ya, laporan tertulisnya lengkap, laporan fotonya lengkap, videonya lengkap, dokumenter ya, videonya dokumenter. Jangan kayak kelompok jagat. Videonya cuma 20 detik itu, ya Allah, 20 detik. Ya. Itu sangat kurang sekali ya. Pokoknya kalian udah tahu standar dokumenternya kayak kemarin kayak gimana. Kelompok wayang bagus. Kelompok siapa lagi tuh bagus ya. Pokoknya kalian perhatikan dokumenter itu dari misalkan yang kalian mulai kerja kelompok memikirkan temanya, dari kalian mulai membeli alat dan bahan segala macam itu harus divideoin ya. Karena itu nanti akan menjadi rekam jejak atau dokumentasi kita untuk di semester yang berikutnya gitu, untuk contoh kawan-kawan nanti di semester 6 di tahun depan itu, paham ya? Kemudian nanti kami tidak akan menerima excuse ya atau izin atau segala macam dengan segala macam permasalahannya. Kalian wajib nanti dipresentasikan pada pertemuan 12, 13, 14, 15, 16 ya. Ada waktu 5 minggu untuk presentasi. Nanti akan kita kocok ya. Kelompok siapa duluan yang akan maju pertama gitu ya. Nanti kalau misalnya udah kita ini, kalian harus siap. Misalnya kelompok Daniel akan maju pertama di pertemuan ke-12, yaitu harus siap. Oke, gitu ya. Paham ya semua ya? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, cukup. Cukup ya, kalau sudah cukup, maka perkuliahan akan saya tutup sampai di sini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva. Sama-sama.